Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita ASEAN dibacakan oleh Hudaya Burzaman. Sari berita penting. Dua calon presiden Singapura, Ong Tong Cheong, Chua Kim Yeow, mulai pertarungannya memperebutkan kursi presiden dalam sebuah pemilihan yang pertama kali diselenggarakan di negara itu. Perdana Menteri Thailand, Juan Lek Pai, mempersingkat lawatannya di China setelah menandatangani berbagai persetujuan dengan negara tersebut. Berita selengkapnya. Pertarungan antara dua calon presiden Singapura, Ong Teng Cheong dan Chua Kim Yeow, untuk memperebutkan kursi presiden pertama dalam sejarah politik modern negara itu. Tercatat 1.756.517 orang memberikan suara, 40.000 diantaranya pemilih baru. Panitia pemilu telah menyiapkan 1.790 kotak suara yang terbuat dari metal. Kotak-kotak suara tersebut serta perlengkapannya dibawa ke 372 tempat pemungutan suara. Presiden terpilih kelima Singapura nantinya sesuai dengan perubahan konstitusi 1991 bukan lagi hanya sekedar menjadi simbol dan menjadi sosok seremonial, tetapi juga mempunyai hak veto atas penggunaan devisa yang kini berjumlah 42,6 dolar Amerika. Usul pembentukan presiden gaya baru itu diajukan Menteri Senior Lee Kuan Yew yang pernah menjadi Perdana Menteri selama puluhan tahun. Perdana Menteri Thailand, Juan Lek Pai, mengatakan lawatannya ke China melicinkan jalan untuk memperluas hubungan ekonomi dan mengumumkan akan segera kembali ke negaranya lebih awal dari jadwal. Juan yang tiba di Beijing Rabu lalu mengatakan bahwa keputusannya untuk kembali lebih awal disebabkan beban tugas di dalam negeri yang harus segera diselesaikan. Dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri China Li Peng, China menjanjikan untuk mempertimbangkan perluasan penanaman modal di Thailand, mempertahankan impor beras dari Thailand, dan meningkatkan neraca perdagangan. Lawatan Juan di China tersebut juga ditandai dengan berbagai persetujuan di bidang kerjasama pariwisata serta berbagai bidang lainnya. Mantan Ibu Negara Filipina Imelda Marcos menghimbau Presiden Filipina Ferdinand Ramos untuk mengikuti pemakaman almarhum suaminya bulan depan untuk membantu memperbaiki perpecahan politik di negara tersebut. Imelda Marcos menyampaikan himbauan itu dalam suatu wawancara radio di Manila. Sementara Presiden Ferdinand Ramos mengatakan tidak akan menghadiri upacara pemakaman Marcos di Filipina bagian utara, tetapi akan meminta istrinya, Senator Leticia Ramos, untuk mewakili keluarganya. Dilaporkan polisi Filipina melalui kepala operasinya, Agerico Caguan, telah mengumumkan rencana untuk menumpas setiap kekerasan yang mungkin timbul pada pemakaman Marcos tersebut. Sejumlah unit polisi patroli perbatasan Thailand tengah berusaha menyelidiki keberadaan seorang warga Inggris yang mungkin telah melintasi perbatasan Thailand menuju Myanmar. Menurut laporan surat kabar The Bangkok Post kemarin, warga Inggris tersebut menghilang sejak akhir Juni lalu di Chiang Mai, Thailand Utara. Sementara itu, pihak berwenang di perbatasan Thailand berspekulasi bahwa warga Inggris itu kemungkinan pergi ke Myanmar untuk mengunjungi sejumlah benteng pertahanan gerilyawan etnis minoritas yang bertempur melawan pemerintah Myanmar. Penyanyi kondang dunia Michael Jackson kemarin membuat video musik bersama 150 kadet Angkatan Udara Thailand. Video musik tersebut dibuat untuk promosi album terbarunya setelah Michael Jackson menyelesaikan konsernya di depan 50.000 penggemarnya di Bangkok Jumat lalu. Untuk membuat film tersebut,
staf Michael Jackson dilaporkan telah menerima izin tertulis Panglima Angkatan Udara Thailand, Gun Pivantiv. Pada konsernya di Bangkok tersebut hadir juga Putri Ubaurat, Menteri Dalam Negeri Chafalit Yongchayut, dan pejabat senior lainnya. Beratus-ratus penggemar Jackson dilaporkan pingsan akibat terjepit di antara penonton di samping kurangnya ventilasi di stadion tempat konser diselenggarakan. Sekian berita-berita ASEAN. Sekian siaran sentral dari Jakarta. Dari Jalan Kapuk Muara Raya 53, Jakarta 14460, frekuensi 954 kHz, radio Suara Pembangunan. Ikuti acara selanjutnya. Bapa, ku mengampuni. Bapa, ku mengasihi orang yang bersalah padaku sesuai firman-Mu. Bapa, ku mengampuni. Bapa, ku mengasihi orang yang bersalah padaku sesuai firman-Mu. Ku mengampuni, ku mengasihi orang yang bersalah padaku. Bapa, ku mengampuni, ku mengasihi sesuai firman-Mu. Bapa, ku mengampuni. Bapa, ku mengasihi orang yang bersalah padaku sesuai firman-Mu. Bapa, ku mengampuni. Bapa, ku mengasihi orang yang bersalah padaku sesuai firman-Mu. Ku mengampuni, ku mengasihi orang yang bersalah padaku. Bapa, ku mengampuni, ku mengasihi sesuai firman-Mu. Ku mengampuni, ku mengasihi orang yang bersalah padaku. Bapa, ku mengampuni, ku mengasihi sesuai firman-Mu.
sesuai firman-Mu. Saudara yang kami kasih dalam Kristus, kita jumpa kembali di malam hari ini lewat AM 954 kHz Radio Suara Pembangunan. Saudara Bapak Pendeta Musa Pandian lewat kidungnya yang berjudul Aku Mengampuni membawa kita semua ke 11 menit berlalu dari pukul 23. Bagaimana kabar Anda saat ini? Harapan kami tentunya Anda mendapatkan kedamaian, penghiburan, kekuatan lewat persembahan kami malam hari ini. Saudara, hingga pukul 24 nanti masih kami coba hadirkan 2 buah rangkaian acara lagi di ruang-ruang Anda. Sebagai acara berikutnya, acara pancaran kemuliaan. Namun sebelumnya, kembali saya hadirkan di ruangan Anda kidung yang indah. Kali ini persembahan dari Bapak Pendeta Arnold Manu. Kidungnya yang berjudul Segala Beban Dilepaskan. Hallelujah.
kita bertemu lagi dalam acara Pancaran Kemuliaan. Dan saat ini kami akan mengangkat satu tema tentang keberhasilan. Dari studio kami ucapkan selamat simak. Apakah sesungguhnya keberhasilan atau sukses itu? Memang saudara, pada hakikatnya banyak pendapat di dalam menjawab pertanyaan itu. Namun satu hal yang perlu kita kaji adalah, haruskah kita mengukur keberhasilan itu dengan uang, dengan harta benda yang kita miliki secara mewah? Ataukah keberhasilan itu diukur dari segi banyaknya wibawa yang kita miliki atas diri orang lain? Nah, dalam hal ini kita harus dapat mengukur secara pasti tolak ukur keberhasilan itu sendiri. Bila kita memikirkan hal itu, kelihatannya pada setiap musim kehidupan mempunyai ukuran keberhasilan sendiri. Dalam musim semi kehidupan, dalam masa muda kita, perasaan-perasaan kita nampaknya menguasai diri kita, lalu kita menginginkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Nah, pada musim panas, apa yang dapat dicapai dengan kekuatan dan penguasaan menjadi ukuran bagi keberhasilan? Dan dalam musim dingin, maka yang menjadi ukurannya adalah jaminan keuangan. Saudara, dalam segala pembicaraan masalah keberhasilan, sesungguhnya itu semua hanyalah diukur oleh ukuran manusia. Tuhan memberi sebuah pandangan lain kepada kita. Menurut Alkitab, keberhasilan itu diukur hanya dari segi kepatuhan kita terhadap kehendak Allah. Sebuah contoh pengalaman hidup Nabi Musa. Pada akhir hidup Musa, Musa memberi perintah terakhirnya kepada orang Israel, katanya, "Lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan." Itulah ukuran keberhasilan di hadapan Tuhan. Dan akibatnya, dari diri kita taat kepada Tuhan, maka segala yang kita perbuat akan berhasil. Seperti halnya juga pengalaman hidup Raja Uzia. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, saudara, patut dijadikan contoh pula dalam kehidupan kita. Jika kita ingin berhasil ataupun sukses dalam segala perkara, taat dan setialah terhadap Tuhan, maka Tuhan akan mewujudkan hal itu dalam diri kita. Nah, sampai di sini jumpa kita melalui acara Pancaran Kemuliaan untuk hari ini. Seperti biasa kami menantikan surat-surat Anda bisa melayangkannya dan tujukan ke PO Box 1320 Jakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
sesuatu. Janganlah bimbang dan ragu akan hidupmu di dunia ini. Serahkanlah pada Yesus segala beban hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu hari ini dan esok. Lihatlah burung di udara, Dia pelihara. Lihatlah bunga bakung di padang, Dia hiasi. Apatah lagi engkau, Dia mengasihi. Di dalam dunia hanya satu yang dapat menjamin hidupmu. Di luar Yesus kau tak dapat berbuat sesuatu. Di dalam dunia hanya satu yang dapat menjamin hidupmu. Di luar Yesus kau tak dapat berbuat sesuatu. Di luar Yesus kau tak dapat berbuat sesuatu. Di luar Yesus kau tak dapat berbuat sesuatu.
masih berusaha kembali bersama Anda lewat acara Mutiara Dalam Lagu. Kami merasakan sukacita tersendiri apabila dapat mengunjungi Anda lewat acara ini. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat dan berbahagia. Saudara, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Harapan kami, Anda diberkati melalui suguhan kami. Nah saudara, sebagai salam kasih kami, pada awal jumpa kali ini, kami telah pilihkan sebuah lagu pujian dari Gloria Trio, Semua Yang Benar.
tentang seorang gadis gila yang dirawat di rumah sakit. Dibesarkan oleh orang tua pecandu alkohol yang suka mengutuk dan menyeleweng. Pada usia 12 tahun, gadis itu menyaksikan kedua orang tuanya berebut senapan yang akhirnya meletus dan tanpa sengaja menewaskan sang ayah. Penuh dengan kepedihan dan kebencian, pikirannya yang goyah. Namun dunia fantasi yang dimasukinya tidak kalah ganasnya. Ia menyerang dan meneriaki setiap orang. Dokter yang merawatnya menyarankan suatu terapi yang kemudian biasa disebut katarsis, yakni dengan cara melampiaskan amarah pada seseorang. Seorang perawat bernama Hulda menjadi sukarelawati. Setiap hari selama 2 minggu, ia masuk ke dalam sel tempat gadis itu berada selama 1 jam penuh. Gadis itu akan menendang, mencakar, dan menindih Hulda hingga ia kelelahan sendiri. Kemudian membungkukkan badan dan merangkak ke sudut ruangan seperti seekor binatang yang ketakutan. Sesudah itu, sang juru rawat yang rela berkorban ini, yang telah berlumuran darah dan memar-memar, akan mendekatinya dan berkata berulang-ulang, "Sayang, aku mengasihimu, aku mengasihimu." Berulang-ulang kata itu diucapkan dekat telinga sang gadis yang malang. Sedikit demi sedikit gadis itu menanggapi dengan air mata dan kasih sayang. Akhirnya gadis ini kembali menjadi manusia yang utuh. Saudara, perbuatan mulia perawat ini mengingatkan kita akan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia dipakukan, dicambuk dan dihina, lambungnya ditusuk. Namun Yesus tetap berkata, dan kita mendengar Dia berkata kepada kita, "Aku mengasihi engkau." Pengorbanan Yesus membuat kita kembali menerima kesembuhan, bahkan keselamatan. Saudara, dengarkanlah. Yesus selalu berkata, "Aku mengasihi engkau." Tiada berkeputusan apapun yang kita lakukan. Tiada
Yesus menawarkan hidup meskipun kita menyebabkan dia mati. Namun dia bangkit bagi kita untuk membuktikan bahwa dia memang mengasihi kita dan akan terus mengasihi kita. Bukit yang telah tandus, hidupku kering dan gersang. Langkahku kini semakin tersendat, jalanku penuh lubang dan berduri. Ku sadar ku jauh dari salibmu, masihkah aku kau ampuni? Angkatlah aku dari lumpur dosa, oh Yesus ampunilah hamba-Mu. Oh Yesus, dengarlah deritaanku, anakmu yang berlumur dosa. Oh Yesus, jangan kau palingkan wajahmu, ku tak sanggup tanpa pertolonganmu. Oh Yesus, hanyalah dalam tanganmu terlepas diriku dari dosa. Ku jauh dari salibmu, masihkah aku kau ampuni? Angkatlah aku dari lumpur dosa, oh Yesus ampunilah hamba-Mu. Oh Yesus, dengarlah deritaanku, anakmu yang berlumur dosa. Oh Yesus, jangan kau palingkan wajahmu, ku tak sanggup